Jangan berpikir nama Allah itu punyamu. Enggak. Kita tidak tahu kapan kita mati. Itulah Tuhan yang tahu. Kita nggak tahu kapan kita mati, kecuali kamu mau membunuh dirimu sendiri. Kapan kita mati. Okay. Makanya Tuhan yang nyabut nyawa kita. Tuhan tahu kapan kita mati, tapi bukan Tuhan yang buat kita mati, Pak. Shalom. Semoga dalam keadaan bahagia dan penuh damai. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan tentu saja hangat untuk kita diskusikan. Topik kita kali ini adalah sungguh menyayat hati dan mengejutkan kesaksian murtadin ini sampai terima Yesus sebagai juru selamatnya. Dalam video kali ini, kita akan menyaksikan kesaksian murtadin, berasal dari latar belakang muslim garis keras, dan pada akhirnya, singkat cerita, ia murtad dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Masih simak videonya, semoga bermanfaat sebagai orang percaya. Ayo sambil mendengarkan kesaksiannya. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tanpa berlama. Mari kita saksikan video ini. Enggak. Kita tidak tahu kapan kita mati. Itulah Tuhan yang tahu. Kita nggak tahu kapan kita mati, kecuali kamu mau membunuh dirimu sendiri. Kapan kita mati. Okay. Makanya Tuhan yang nyabut nyawa kita. Tuhan tahu kapan kita mati, tapi bukan Tuhan yang buat kita mati, Pak. Paham nggak maksud saya? Ya jadi siapa? Bukan Tuhan yang membuat kita mati. Berarti kalau dosa kita banyak, kita cepat mati gitu. Berarti Anda tak punya dosa. Itu buktinya bayi itu punya dosa. Makanya dia bisa mati. Kalau bayi itu suci, berarti dia seperti Allah, nggak bisa mati dong. Jadi kalau kamu bilang bayi itu lahir suci, dan dia mati, itu tipuan bohongannya. Kalau bayi itu suci, dia lahir lalu mati. Lalu ada yang bilang bayi itu lahir suci, itu bodoh. Tipuan. Ya. Jadi orang manusia itu mati karena dosa, karena dosa. Paham nggak? Bukan karena Tuhan ciptakan nih. Dia udah tahu dia udah tahu ada orang yang masuk neraka, tapi diciptakan untuk dicabut nyawanya. Buat apa itu? Tuhan apa itu? Gitulah ya. Ya, gitulah. Ya. Tuhan ciptakan Elia. Dikasih hidup. Terus dicabut lagi nyawanya biar mati. Untuk apa? Kurang kerjaan. Ya kalau Tuhanmu begitu, ya itu urusanmu. Suka main-main drama berarti. Punya kami nggak gitu. Ya Allah tuh. Kami tidak kenal Allah. Jadi apa dasar bangsa Arab? Kami tak kenal Allah. Iya, jadi dasarnya di Alkitab tuh ada nama Allah dari mana? Allah itu gitu. Kan kami duluan di tanah Arab daripada kalian. Kalian kan baru lahir di abad ke-7 toh, dari nabimu. Kalau kami sudah ada di abad pertama. Kami duluan yang menggunakan bahasa Arab daripada kalian. Nabimu belum lahir, kitab suci kami sudah selesai. Coba jelaskan, mau bertanya tentang Matius 11 ayat 25. Tolong bacain dong. Matius 11 ayat 25. Ya. 11. Ya, apa yang mau ditanya, Pak? Ya, coba bacain. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak, orang pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil. Betul? Berarti Bapa dong yang Tuhannya. Ayat 27 nggak dibaca? Ayat 27 nggak dibaca? Emang apa isinya? Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Ya seharusnya kan Bapa yang lebih tinggi daripada Yesus kan? Coba dibaca. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Artinya apa? Kita tak mungkin mengenal Bapa tanpa anak. Karena anaklah yang menyatakan Bapa. Karena anak itu di dalam Bapa, dan anak itu adalah firman-Nya Bapa. Akal budinya Bapa sendiri, yaitu firman Allah. Yohanes 1 ayat 4. Coba jelaskan apa beda Yesus, Bapa sama anak tunggal gitu? Bapa itu adalah sebutan kepada Dia Allah yang Maha Kuasa. Sebagai Allah itu siapa?
Bukan Ya Allah Allah. tuh. Kami tidak kenal Allah. Allah Jadi itu apa Tuhan dasar? bangsa Arab. Kami tak kenal Allah. Iya, jadi dasarnya di Alkitab tuh ada nama Allah dari mana? Allah Itu gitu. kan kami duluan di tanah Arab daripada kalian. Kalian kan baru lahir di abad ke-7 toh dari nabimu. Kalau kami sudah ada di abad pertama. Kami duluan yang menggunakan bahasa Arab daripada kalian. Nabimu belum lahir, kitab suci kami sudah selesai. Jadi jangan berpikir nama Allah itu punya agamamu. Enggak. Kami udah duluan memakai itu. Kitab suci kami sudah dikanonkan gereja Katolik. Baru 400 tahun setelah itu, Nabi lahir. Iya toh? Jadi jangan berpikir nama Allah itu punyamu. Enggak. Halo, Ya, gitu ya. bentar. Gitu ya, Oh, Pak. nggak bisa dilihat ya kalau keluar bentar ya. Enggak Nggak ada bisa. suaranya, Bro. Suara Bapak enggak masuk ke saya. Gitu. Enggak, saya bingung loh. Coba Anda pahami betul-betul Matius 11 ayat 25 nih. Berarti Yesus dan Bapa itu berbeda gitu. Ya memang Coba Yesus lah, dan baca. Bapa itu berbeda, Pak. Iya, Yesus memang dan berbeda. Bapa itu berbeda hipostasis. Seperti tubuh Bapa berbeda dengan pikiran Bapa. Tapi sama-sama manusia toh. Yesus yang adalah anak dengan Bapa itu berbeda, tapi sama-sama Allah. Tapi bukan berarti ada dua Allah atau tiga Allah. Sama seperti kamu. Kamu punya tubuh, kamu punya pikiran atau firman, kamu punya roh. Tubuhmu manusia, nggak mungkin tubuh ayam. Pikiranmu adalah manusia, nggak mungkin Enggak. kucing. Oke, Dengar dari mana dulu, kalian dengar dapat? dulu. Dari mana kalian dapat kata-kata seperti itu? Maksudnya dari mana kok bisa anak? Yesus anak Dia putra? disebut anak, dia disebut anak karena dialah yang melakukan pekerjaan Allah Sang Bapa yang keluar dari diri Bapa sendiri. Makanya firman itu disebut anak, Yohanes 1 ayat 14. Gitu loh. Berarti Jadi Tuhan dia disebut anak bukan karena kawin brojol. Enggak, Pak. Jangan pakai pikiran orang Arab, jangan pakai pikiran orang Indonesia untuk menilai pemahaman orang Yahudi. Seperti misalnya, saya katakan anak tangga. Apakah tangga beranak? Anak buah. Apakah buah beranak? berarti Tuhan kalian laki-laki ya? Loh, dia nggak laki-laki. Yesus berkata Allah, ya Allah itu roh. Dan roh itu genderless, Pak. Terus yang kalian sembah kan Yesus. Yesus kan laki-laki. Nah, Yesus kan inkarnasinya firman. Inkarni di dalam daging. Itu untuk menggenapi bahwa yang dijanjikan itu adalah raja dari tongkat Yehuda. Sebagai Mesias. Yang disebut dalam Kejadian keturunan perempuan. Ya harus laki-laki. Oke. Dia tuh Yesus kan di tiang salib untuk menebus dosa umat manusia kan katanya ya kan? Menebus manusia dari dosa. Menebus manusia dari dosa. Sedangkan yang disalib waktu itu ada 3 orang. Kenapa yang teman gua tuh nggak dianggap Tuhan gitu? Loh, Yesus kan disalib bukan karena kesalahannya. Yang 2 orang itu kan karena kesalahan mereka. Yesus, apa kesalahan Yesus? Pengadilan Roma aja nggak bisa membuktikan Yesus bersalah, Pak. Oh, berarti kalau memang Yesus nggak bersalah, itu kenapa dipaksa gitu? Ya, itu desakan politik orang Sanhedrin. Sedangkan Yesus nggak mau sebenarnya disalib kan? Siapa mengatakan Yesus nggak mau disalib? Ketika Petrus menghalangi penyaliban, Yesus nggak mau. Yohanes 10 ayat 17, Yesus berkata, Aku memberikan nyawaku dan berkuasa menerimanya kembali. Jadi Yesus datang ke dunia ini memang untuk mati. Terus Mengalami kematian. terus Yesus pasrah gitu. Ya, dia kan datang karena kerelaan hatinya untuk menjadi korban yang sempurna. Ya, terus dia menyerahkan diri dia gitu. Betul. Sedangkan dia aja disiksa, katanya disiksa di filmnya saya lihat kan kemarin. Ya, memang betul.
Iya, dengan berat hati dia, dengan berat hati. Oh, enggak Ya, ada. tidak, dia ngapain dia bilang minta apa pengaduan Dalilnya Yesus berat hati di mana ya? enggak, maksudnya dia dengan Enggak, itu asumsi. Kalau enggak ada dalil, asumsi itu. bukan enggak ada dalil. Ini Dia kan udah kasih dalil Yohanes kalau 10. tidak dia enggak mungkin disebutnya Eli sahabat tani itu. Loh, Eli lama sabatani itu kan Yesus mengutip Mazmur 22. Apa? Yesus mengutip Mazmur 22. Ya, Eli sahabat tani artinya apa? Nah, itu Yesus mengutip Mazmur 22. Apa artinya kemarin? Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan Allahku, aku? mengapa engkau meninggalkan? Ah, Iya. itu Itu untuk menggenapi nubuatan di Mazmur 22, Pak. Bukan Maksudnya? karena Yesus enggak rela, enggak mau, enggak. Ah? Tapi karena dia ingin membuktikan bahwa dialah Mesias yang dinubuatkan oleh Raja Daud itu. Bahwa nanti Mesias itu akan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Dan Yesus sebagai Mesias yang benar mengungkapkan itu dengan mengutip Mazmur 22 itu. Terus yang menyambut nyawa Yesus siapa? Enggak ada yang cabut nyawa. Yohanes 10 ayat 17. Dia kan manusia. No. Di iman kami kematian itu, Pak, karena dosa, Pak. Bukan karena Tuhan cabut-cabut nyawa, Pak. Iya, jadi yang nyambut nyawa manusia ini siapa? Oke Enggak lah. ada yang mencabut nyawa, Lah. enggak ada. Terus kalau kami mati, misalnya Anda mati, siapa yang nyambut nyawa Anda? Wah, saya mati itu karena memang dosa saya, karena tubuh saya udah nggak sanggup lagi dan Lah. sebagainya. Jadi nggak ada Tuhan yang nyambut, bukan Tuhan yang nyambut. Loh, Tuhan itu menciptakan manusia untuk hidup, bukan untuk dicabut-cabut nyawanya. Berarti yang mematikan siapa? Nggak ada yang mencabut nyawa, Pak. Terus gimana sih? Ya jangan samakan dong Tuhanmu dengan Tuhan Enggak, saya. maksudnya oke lah, yang menghidupkan kita ini Tuhan, Anda bilang kan? Betul. Oh, berarti Terus yang mematikan kita siapa? saya tanya Anda kembali. Berarti Tuhanmu menciptakan kamu untuk dicabut nyawanya. Bukan gitu, Mak. Kita Lah, diciptakan nah, untuk Kami itu jelas. Kami itu diciptakan untuk hidup kekal, tapi dosa yang menyebabkan kematian. Tuhan tidak pernah ciptakan manusia untuk mengalami kematian. oke lah. Dosa Jadi yang menyebabkan kematian. oke, jadi yang apa sih, Pak? Yang mencabut nyawa kita ini Nggak ada siapa? yang mencabut nyawa. Itu kamu terlalu terperangkap dengan dogma agamamu. Jadi kamu percaya cabut-cabut nyawa. Di iman kami itu nggak ada, Pak. Nggak ada yang cabut nyawa. Terus Orang mati ya memang kalau karena tidak ada matinya nyabut mati. nyawa, seharusnya Anda tahu kapan Anda mati. Oh, justru itu justru karena itu kita tidak tahu. Justru kita nggak tahu kapan kita mati. Gitu loh. Kalau Tuhan ciptakan manusia untuk dicabut nyawanya, buat apa diciptakan? Emang Tuhan main dadu? Emang Tuhan main boneka, main drama gitu? Nggak Tuhan berpikir ciptakan, aja. berikan nafas, terus nyawanya dicabut gitu. Buat apa, Pak? Tuhan kami nggak kurang kerjaan seperti punyamu. Ya terus kalau nggak Tuhan yang nyabut siapa? Kok bisa Anda Tuhan tidak tiba-tiba mencabut mati nyawa, gitu? dia mengizinkan kematian. Tapi bukan dia yang mencabut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Dosalah yang membuat kematian itu ada. Makanya Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Makanya mengapa Yesus datang itu untuk mati? Ya untuk mengalahkan kematian. Paham ya? Gitu ya. Apa? Jadi jangan samakan konsep kamu yang baru lahir di abad ke-7, Pak, dengan kami yang sudah ada di abad pertama. Itu nggak sama. Ya. Karena Anda tidak bisa mengerti apa yang terjadi di abad pertama. Ya, lagi pula imanmu bukan lahir di tanah perjanjian. Imanmu lahir di semenanjung Arabia. Yang kita nggak tahu itu daerah mana itu. Ya, jadi jangan pernah samakan konsep-konsepmu dengan konsep kami. Kekristenan dengan Yudaisme itu sepakat bahwa dengan penumpahan darah lah ada pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Nah, kamu beda sendiri ya, itu urusanmu. Ya, coba Anda cermati pertanyaan saya. No. Yang menciptakan Gini. kita ini Tuhan, Jangan Anda bilang. gunakan. Tapi yang mematikan kita ini siapa? Anda bilang masa nggak tahu? Kalau memang Anda nggak tahu,
Berarti Anda tahu kapan Anda mati kalau bukan Tuhan yang menyambut nyawa kita. Ya, kita nggak tahu kapan kita mati kecuali kamu Nah, mau membunuh dirimu Ya, sendiri. kita tidak tahu kapan kita mati. Itulah Tuhan yang tahu kapan kita mati. Oke. Makanya Tuhan yang nyambut nyawa Tuhan kita. tahu. Tuhan tahu kapan kita mati, tapi bukan Nah. Tuhan yang buat kita mati, Pak. Nah. Paham nggak maksud saya? Ya jadi siapa? Ya, dosa kita yang membuat kita mati, bukan Tuhan yang membuat kita mati. Berarti kalau dosa kita banyak, kita cepat mati gitu. Ya, orang-orang berdosa ya pasti mati, semua mati. Semua Berarti mati. Anda tak punya dosa. Ya, saya nanti akan mati karena saya punya dosa. Berarti tunggu dosa Anda banyak baru mati gitu. Loh, semua orang berdosa, bayi aja ada yang mati. Itu buktinya bayi itu punya dosa, makanya dia bisa mati. Kalau bayi itu suci, berarti dia seperti Allah, nggak bisa mati dong. Nah, jadi kalau kamu bilang bayi itu lahir suci, ya, dan dia mati, itu tipuan, bohongan itu. Nggak bener. Karena yang suci nggak mungkin mati. Kalau bayi itu suci, dia lahir lalu mati. Lalu ada yang bilang bayi itu lahir suci, itu bodoh. Tipuan. Gitu ya. Berarti Oke? berarti kalau kita diciptakan Tuhan, yang nyambut nyawa kita nggak tahu, kenapa kita harus dimatiin? Kenapa nggak tahu? Saya kan udah bilang yang membuat kita mati itu adalah dosa. Kuasa dosa. Dosalah yang membuat kita mengalami kematian, Pak. Karena Iya. di Alkitab, Oke lah dosa. Dosanya tuh macam mana dosanya? Maksudnya dosa sebesar dosa apa itu gitu? kan, Sampai kita mati gitu. Gimana? dosa itu kan kuasa. Kuasa maut. Tadi kan saya udah kasih ayatnya, Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Dosa. Setiap orang berdosa pasti mengalami maut. Kematian. Jadi kalau ada orang yang dikatakan suci, itu nggak mungkin mati. Tapi faktanya semua orang mati. Ya. Jadi orang manusia itu mati karena dosa. Karena dosa. Paham nggak? Bukan karena Tuhan ciptakan nih. Tuhan ciptakan Elia. Dikasih hidup. Terus dicabut lagi nyawanya biar mati. Untuk apa kurang kerjaan? Ya kalau Tuhanmu begitu ya itu urusanmu. Suka main-main drama berarti. Punya kami nggak gitu. Gitu loh. Paham enggak? Berarti kalau Yesus mati itu dosa siapa? Loh, dia kan menanggung dosa kami. Galatia 3 ayat 13. Berarti sekarang Anda tak punya dosa dong? Kan tadi saya katakan kuasa dosa. Iya, tapi katanya udah ditanggung sama Yesus. Gimana? Kami itu ketika percaya sama Yesus, ya kami tidak akan mengalami maut kekal, yaitu neraka. Itu yang Yesus, kuasa neraka itulah yang dikalahkan Yesus. Makanya dia menang. Pada hari ketiga dia bangkit. Dia kalahkan kematian itu. Maka kami yang percaya kepada dia akan turut menang seperti dia yang telah menang mengalahkan kematian itu. Dan kami harus mati dulu untuk tubuh yang fana ini digantikan dengan tubuh yang mulia. Karena ini tubuh yang berdosa, nggak bisa masuk kerajaan Allah tubuh berdosa ini. Tangan saya ini adalah tangan berdosa. Badan saya ini. Maka ini harus mati dulu agar bisa digantikan dengan tubuh yang mulia sama seperti tubuh Tuhan yang mulia. Tubuh Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Jadi ketika kami percaya sama Yesus, itu tentang bahwa kami dimenangkan. Kuasa dosa yang tadinya menghakimi kami, itu ditransfer kepada Kristus dan dikalahkan oleh Kristus. Makanya dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, ia dengan jalan menjadi kutuk, menanggung kutuk dosa kita. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kutuk yang seharusnya saya terima, itu digantikan oleh Kristus melalui iman saya kepada dia. Maka ketika saya percaya kepada dia dan saya mati di dalam dia, maka saya pun
akan meninggalkan tubuh saya yang berdosa ini, dan pada hari kebangkitan akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia sama seperti tubuhnya dia yang mulia juga. Yang sulung itu yang pertama bangkit dari semua manusia. Gitu. Karena tujuannya kita sejak semula diciptakan, Kejadian 1 ayat 28 adalah untuk beranak cucu dan memenuhi seluruh bumi dengan kemuliaan Allah tanpa kematian. Makanya di langit bumi yang baru tidak ada lagi kematian, karena maut telah dikalahkan. Oke. Berarti apapun dosa kita hidup di dunia ini ditanggung sama Yesus gitu. Ya, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia di dalam Walaupun kita membunuh orang, yaitu melawan ya, orang kalau gitu. kamu membunuh, kalau kamu ngomong saya percaya Yesus, tapi kamu tetap membunuh orang, tetap nipu orang, kamu mati, kamu tetap ke neraka. Karena iman tanpa bukti itu nggak mungkin beriman. Karena orang yang percaya Yesus itu ditandai dengan bukti, Pak. Buktinya apa? Matius 7 ayat 15. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Lah, berarti kalau nggak ada bukti semua kita nih gimana? Ya, Untuk apa Yesus mati? Bukti orang beriman itu ya kasih, Pak. Kita memiliki kasih. Karena Roh Kudus telah diberikan kepada kita sebagai materai. Jadi orang percaya Yesus, ya, itu nggak hanya ngomong doang, tapi bertindak dengan perbuatannya. Tidak menyukai dosa, membenci dosa. Walaupun kadangkala dia jatuh, tapi bangkit terus. Tapi hatinya jijik dengan dosa, tapi kadangkala dia jatuh. Orang-orang seperti itu diselamatkan. Tapi kalau orang-orang yang orang-orang yang suka ngaku mulutnya percaya Yesus, tetapi dia tidak mau hidup dengan baik, ya orang-orang itu nggak diselamatkan. Itu artinya dia tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Gitu. Sama seperti orang mengaku saya sudah sembuh, tapi dia nggak bisa jalan kaki, artinya dia nggak pernah sembuh dong. Gitu ya, Kenji ya. Oke, coba tunjukkan ayatnya mana dia menebus dosa umat manusia. Tadi kan saya udah bilang Galatia 3 ayat 13, Yohanes 10 ayat 17, Yohanes 3 ayat 16. Banyak loh, Pak. Gimana sih kau? Udah aku baca dari tadi. Ibrani 9 ayat 22. Kayak mananya kau? Nggak kau dengar tadi? Kemana? Mana ada lu baca? Kapan mulai dibaca? Ya dibaca, makanya saya udah sebutin, ditulis dong biar belajar. Kan kamu bertanya nih, saya menjawab. Nah, kamu yang bertanya menulis apa yang saya jawab. Itu orang belajar. Ya, kalau cuma tas testos doang ya buat apa, Pak? Banyak ayatnya, Pak. Itu ya. Oke lah, lain kali saya naik lagi ya. Iya dong, naik lagi nanti ya. Iya. Penjelasan lu nggak jelas semua. Masa Tuhan yang hidupkan, yang mati kan nggak tahu. Siapa yang matiin nggak tahu. Atau setan nggak yang matiin? Oh, berarti saya tanya. Berarti Tuhan Bapa itu menciptakan manusia untuk dicabut-cabut nyawanya? Kan kita makanya harus kita berbuat baik. Ya, berarti untuk dicabut nyawanya kalau orang diciptakan. Ya kalau waktunya udah mati kan umur kita udah. Tuhan kami nggak suka cabut-cabut. Ya. Tuhan kami nggak suka cabut-cabut nyawa. Dia bukan kurang kerjaan, Pak. Ya, dia Allah yang suka hidup, tidak suka kematian. Ya, kalau Tuhan ciptakan kamu untuk mati, untuk apa kau diciptakan? Daripada kau masuk neraka, ngapain kau diciptakan? Ya kan? Buat apa? Capek-capekin aja gitu kan. Dia udah tahu dia udah tahu ada orang yang masuk neraka tapi diciptakan untuk dicabut nyawanya. Buat apa itu? Tuhan apa itu? Dodong. Gitulah ya. Coba ya, gitulah. Beling-beling. Ya. Buka mute-nya ke Bang Kiki. Lah, bodoh. Memang lah kalian ini bilang. Besar kali mulutku ketawa. Oke, ladu sih. Coba Bang Saragi, kau buka. Nama Kiki ini kayak jadi nggak suka kali aku. Temanku satu Kiki Sian Islam.
Ini Kiki Saragi Islam. Beleng-beleng kalian semua. Coba. Kebenaran bahwa tidak ada satu orang pun yang keluar dari neraka. Itu yang kalian imani. Sayang sekali. Punya ini. Nggak dipakai. Coba lah. Banyak kali filsafat kosong. Intinya belum ada yang keluar dari neraka. Selesai. Ribakon. Buka dulu mute-mu Bang Kiki. Dang nengel kan? Amang. Buka dulu Amang. Amang Saragi. Paha topi. Sehola na bileng-beleng ho di si. Gas ma. Amang Kiki. Oi. Ngatangis ho di si. Di pojokan-pojokan nih. Hah? Halo? Bah. Marhua ho di si Amang Saragi. Buka dulu mute-mu itu, Amang. Ngapingsan ho? Asa dibayan 6 bulan di son. Udah siap ambulan? Asa didabu hon si Saragi hon, si anon. Ate nggak siap, takut. Sude, akahamuna yang di bawah, nah, takut maun, takut. Nah, tadi katanya bapaknya guru ngaji. Apa cari kebenaran? Kebenaran apa? Udah, jangan dilindes ya, agak beleng-beleng itu. Pas tapi aja 2,5 hari terus impus. Agak lain. Marhum mesti gimana tuh kan? Naik lagi deh si beleng-beleng ini. Dan di foto gimana membuka mute. Bohado Amang Saragi. Lah dulu. Nggak bisa dijawab. Apa yang kau tanyakan? Ini, saya kan bertanya, kenapa Yesus dilahirkan kalian sembah-sembah? Iyalah karena dia maha kuasa lah, makanya dia mampu untuk mengambil kodrat manusia. Coba, Allah mau bisa nggak jadi manusia? Sudah jelas. Nggak bisa. Allah mau bisa nggak dilahirkan? Nggak bisa, sudah jelas. Nggak mampu. Oh itu. Maha besar. Sebesar apalah dia? Coba aku tanya dulu kau. Ngapain sebesar apa? Yang penting dia maha besar. Iya maha besar tapi nggak ada cemana. Kan gini Kiki. Maha besarnya Allahmu itu kan tulisan. Cuman tulisan. Kenyataannya nggak ada. Coba. Manalah buktinya dia maha besar. Tulisan itu cuman tulisan ini. Tulisan di sini. Masa kau percaya cuman tulisan? Akulah maha besar. Ini cuman tulisan. Nggak ada buktinya. Itu tulisan para ulama. Udah jelas. Ini tulisan ulama. Ya iyalah diterjemahkan ulama. Sejak kapan ulama menulis ini? Tahu apa aku yang tahu? Sejak kapan? Ini dicetak loh, bukan ditulis loh, Dek. Gimana kan? Itu pun salah kau. Bukan, nggak ditulis. Capek kali nulis tangan hari gini. Masih banyak mesin printer. Hari gini masih nulis kayak di zaman purba kau. Kenapa kayak masih di zaman Musa masih nulis pakai tangan? Itu. Udah ada mesin fotokopi, mesin cetak. Beleng-beleng memang kau. Bawa bapakmu dulu sini. Bapakmu guru ngaji kan? Bapakmu aja lah bawa sini. Sini gua ajarin dulu bapak kau itu. Udah meninggal. Dan bawa. Hah? Udah mati dia. Aduh, udah keluar belum dia dari neraka? Belum. Lah, masih gue ikuti. Belum ada yang keluar. Macam ahli Tuhan. Belum ada rupanya yang keluar dari neraka satu pun. Itulah kebenaran dalam Islam kan? Itu kan? Itu ate. Nah, terus sama dia mai. Marhua mau mengikuti pria Arab yang nggak juga bangkit dari kematian itu. Hah? Gimana itu? Coba untuk apalah kau ikuti. Coba. Itu jawab dulu. Apa pertanyaanmu? Pelan-pelan lah. Oke, ngos-ngosan kau. Iya.
Kayak orang lagi makan whole sapon, nggak jelas. Agak santai kok ngomong, santai. Sesak napasku, beneran sesak napasku. Bagus. Minum dulu bang, minum dulu amang. Minum. Saya kan bertanya, kenapa Yesus Naik Bain. Yesus itu dia kan dilahirkan, betul nggak? Betul. Nah, kenapa disembah? Dia soal Karena dia Allah. Allah, yang mana Allahnya? Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yang menjadi manusia. Berarti Allah tuh keren kan? Bisa. Coba sekarang ku tanya, Allah bisa nggak jadi manusia? Ya nggak mampu. Aku duduk. Iya kan? Ya. Dan bumi. Coba sekarang saya tanya, Allahmu sekarang ada di mana kalau dia ada? Di mana-mana lah, namanya deh. Awas kedudukan. Yang betul lah kau, kaget aku takut aku di situ. Serius lah, masa? Aku mau kentut loh ini. Allah, minggir dulu dong. Takut kena loh, nggak enak aku. Jadi di mana lah dia? Jujur lah kau, di mana lah? Pakai dalil. Kau kan dengar. Bapakmu kan guru ngaji. Allah itu nggak ada dikatakan di mana-mana. Di arsi, dipanggul 4 malaikat. Ada dalilnya di Quran. Di dalam bacaanmu ini. Ini bacaanmu. Di dalam bacaan ini, Allahmu itu di arsi. Bukan di mana-mana. Nggak ada. Nah, mau ku bacakan. Dia itu duduk di arsi, dipanggul 4 malaikat. Nah kan beleng-beleng kau kan. Kalau udah kumute kau. Gak tahu kok cara buka mute kan? Kan? Buka mute loh. Paha tapi ya mang. Dang boy dibuka ho mute agak nggak jelas kau mang Saragi. Ayolah, dengan baik namang. Diskusi kita enak ngobrol sama kau. Cepatlah. Janganlah kau beleng-beleng. Jangan dodong-dodong ke situ. Turunkan lagi emang susah. Dia tuh kalau nggak di mute nggak keren. Ngos-ngosan dia. Naik lagi kau. Jelas. Enggak cuma mana agak lain. Kirim permintaan lagi. Ganti aja kak. Nggak apa-apa. Dia tuh masih ada tertambat di dalam hatinya. Kita harus bisa menyadarkannya. Ya nggak apa-apa. Penuh dengan kesabaran. Kesabaran. Coba. Coba buka Al-Qur'annya. Kalau memang apa yang kamu bilang tadi, neraka, Allah itu neraka. Coba buka dulu mana ayatnya. Ada. Maryam 71. Buka dulu, bukalah. Kau nggak punya Quran di situ? Ya buka dulu. Ya. Kita kan tahu, kita yang punya Al-Qur'an. Bukalah, baca. Kok kaget kau? Harusnya kau langsung, oke, ada Agatha. Katanya kau tahu. Harusnya udah kau konfirmasi langsung. Jangan asal comot-comot bilang Allah neraka. Mana mungkin aku asal comot. Nggak modelku itu. Oke, dengarkan ya. Dari cara ngomongmu aja udah. Ayat 71 sampai 72 dari surat Maryam berbunyi. Artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan tersungkur. Surat Maryam bercerita. Lanjutlah. Iya, udah. Lanjutlah, orang-orang bertakwa yang diselamatkan sama Allah. Udah. Oke. Orang bertakwa diselamatkan sama Allah. Dari mana diselamatkan? Dari dalam neraka kan? Betul? Iya, dari amal dia. Paham? Dari amal, orang semuanya udah di neraka semua. Dari amal. Gimana? Orang dari beramal masa diselamatkan? Orang yang beramal. Sekarang saya tanya, yang diselamatkan itu orang-orang yang bertakwa. Diselamatkan dari apa? Dari dalam neraka. Ya kan? Berarti Allah ada di dalam
Neraka. Iya. Oh. Sekarang gimana lah cara Allah nyelamatkan kau dari neraka kalau nggak masuk di neraka? Gini Itu. loh, neraka itu nanti ada yang menyelamatkan kami, yaitu Nabi Siapa? Muhammad. Loh, Udah. Nabi kau aja belum selamat. Lain kau. Mana? Tahu dari mana? Loh, jadi tunggu. Jadi yang nyelamatin kalian Muhammad atau Allah? Loh, dari dia kan Tadi di situ katanya Allah yang menyelamatkan. Apakah Muhammad adalah Allah? Loh. Makin jauh aku nenek ke bulan ini. Yang mana yang betul? Nabi Muhammad itu Maryam, ibu Nabi Isa, kami juga melahirkan Nabi Isa Coba. Jadi Allahmu di mana lah sekarang? ya Allah tuh di mana aja. Ada di neraka kan? Di neraka itu yang Sekarang di mana dalilnya Allah ada di sorga? terus siapa yang jalan di surga? Allah Nggak ada. Allahmu itu nggak ada dalilnya di dalam sorga. Allahmu itu di atas arsy dipanggul 4 malaikat. Nahing, Allah tuh ada di tempat. Manis kau. Mau aku bacakan lagi nggak? Kakinya Allah. Kita kok kan betul dia sang pencipta. Nggak ada hubungannya kaki di neraka dengan pencipta. Apa? Kemana nanti Allah di neraka? Anda baca Allah di neraka. Asal comot aja kau. Nah itu tadi kan dibilang di neraka semua kalian masuk. Mana ada? Itu kan orang misalnya itu kan orang Itu Quranmu sendiri kok ya. Terus sakit kau nih. kau lah sakit udah dijelaskan tadi. Perlu ku ini lagi. Mana kali Allah di neraka? Nih. Ada ayatnya. Ada baca. Ada. Ya. Tahu Dengarkan ini ya. Ini Pak Ladu nggak ada sih dia biar bersabda dia kan. Ya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa Al-Qatan, telah menceritakan kepada kami Abu Sufyan Al-Himyari Sa'id bin Yahya bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Auf dari Muhammad Abu Hurairah secara marfu. Namun Abu Sufyan mendapatkan hadis ini kebanyakan bersifat mauquf. Dikatakan ke neraka jahanam, apakah sudah penuh? Neraka jahanam bertanya, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala meletakkan kakinya di atasnya. Kemudian neraka itu berkata, enough. Ini makanya kau baca itu Bori 4471. Mana bapak kau lah, aku ajak debat lah, nggak beres kau bilang-bilang. Comot-comot. Jadi kalau nggak dicomot cemana kalau nggak dibaca? Kau pun nggak tahu satu ayat pun. Gimana sih kau? Iya, kayak Allah di neraka. Mana ada? Nah itu. Mana ada itu? Kutanya kau. Tadi ini sebenarnya ini ya, paralel dengan Maryam 72 ya. Paralel dengan Maryam 71 dan 72 dikatakan tidak seorang pun, dengarlah dulu Ama. Kok ngos-ngosan kau. Kayak ini kau, kayak si Gugu. Itu berisik kali. Mana dayang-dayang muka agak tentah, di mana dayang-dayang gue Sini nggak ada. Si Faslap nggak ada, si Ladusi nggak ada. Mana yang minta naik 51 orang lagi. Aduh. Lawak-lawak. Hei, janganlah kau ini. Cepat. Buka. Janganlah kau ngopi Amang Saragi. Paha topi. Cepat. Amang Saragi. Halo. Ku ganti loh nanti kau bang. Gak jelas kok bang. Udah kau cek belum di Quranmu?
Jadi sebenarnya Bu Hori 4471 itu paralel dengan Maryam 71 dan 72. Kalian semua itu di neraka. Allah selamatkan kalian. Tapi tadi kamu bilang, lucunya gini, kamu bilang tadi, Muhammad menyelamatkan kalian dari neraka. Padahal di 72 katanya Allah. Apakah Muhammad adalah Allah? Hah? Coba, aku tanya dulu kau. Apakah Muhammad adalah Allah? Sehingga kamu mengatakan yang menyelamatkan kau adalah Muhammad. Tapi bagaimana mungkin itu terjadi? Muhammad aja belum keluar dari neraka. Gimana cara dia nyelamatin kalian? Kalian diusrokkan semua di situ, bersatu padu kalian di situ. Hah? Mangotaki kalian di situ, kakinya kepanasan. Mbak, gimana lah itu? Amang Kiki. Kan, dang boy dibuka ho kan, mute. Beleng-beleng emang kau. Gak jelas-jelas kau, Amang. Ayolah. Masa aku sendiri mas tapi kau? Ayolah tamparlah aku sekali-sekali. Enggak ada narasimu yang enak. Yalah aku gantilah. Gak seru kau. Kita cari dulu yang lain lah. Lawak-lawak. Lawak-lawak. Ada Udin Petot lagi nih. Udin Petot sedunia. Halo. Kriplay. Indomie. Halo. Halo. Cari yang berbobot agak mana ada. Aku tahu ada yang berbobot. Emang ada tulisan di sininya. Berbobot. Nggak ada. Orang si Khalid tadi malam aja kabur dia dari rumku. Kabur dia naik Quran. Asal dibawa Quran kabur si Khalid itu. Si Khalid lah kok. Gua armu pe Khalid. Halo, Kriplay. Halo. Samelkong. Bakmi babi siantar samping gereja HKBP. Astaga Tuhan. Jualan babi kok bang. Mintalah dulu seporsi bang. Jadi, teman-teman, itulah kesaksiannya. Saya percaya saudara diberkati dengan kesaksiannya. Saya ingin bertanya kepada kalian, teman-teman, bagaimana dengan pengalaman hidup kalian? Pernahkah kalian menerima mujizat Tuhan Yesus? Atau mengalami kasih karunia Tuhan Yesus? Bagaimana perasaan kalian saat itu? Apakah kalian merasa bahwa itu mendekatkan kita satu sama lain? Komen di kolom komentar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe untuk mengikuti video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga kita bisa terus hidup dalam kedamaian dan kasih sayang Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat. Katakan Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus dahsyat di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 0 42 1010 0 48 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking, saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin,
Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.